Welcome to 1% Literasi. Perbedaan uang elektronik dan dompet digital. Keberadaan alat pembayaran di Indonesia yang semakin beragam, sejalan dengan pertumbuhan digitalisasi saat ini. Ada dua jenis alat pembayaran yang kini hadir di tengah masyarakat, yaitu uang elektronik, e-money, dan dompet digital, e-wallet. Baik e-money maupun e-wallet sama-sama memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi non-tunai. Namun, tahukah kamu bahwa kedua jenis alat pembayaran tersebut ternyata berbeda? Supaya tidak bingung membedakannya, kenali lebih dulu pengertian serta perbedaan uang elektronik dan dompet digital di bawah ini. 1. Definisi uang elektronik dan dompet digital. Melansir laman resmi Bank Indonesia, BI, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Singkatnya, uang elektronik adalah jenis alat pembayaran yang nilai uangnya tersimpan dalam bentuk elektronik. Sementara itu, dompet digital merupakan sebuah aplikasi elektronik berisikan fasilitas yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi non-tunai atas pembelian barang atau jasa. Sebagaimana juga dikutip dari situs resmi BI, dompet digital adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik, yang dapat menampung dana untuk melakukan pembayaran. 2. Perbedaan bentuk tampilan. Uang elektronik dan dompet digital dapat dengan mudah diketahui perbedaannya dari bentuk tampilan masing-masing alat pembayaran itu. Menurut situs resmi Danamon, tampilan e-money dijelaskan berbentuk chip yang ditanam pada kartu atau media lain. Dengan kata lain, e-money menggunakan chip base. Sedangkan, dompet digital atau e-wallet berbentuk uang elektronik yang berada di server atau dengan kata lain server base. Jadi, dalam penggunaannya harus terkoneksi terlebih dahulu dengan server penerbit. Contoh dari e-money, yaitu Brizi BRI, Flash BCA, Danamon Flash, dan Mandiri e-money. Sedangkan, contoh dari e-wallet, misalnya OVO, ShopeePay, Dana, GoPay, Linkaja, dan sebagainya. 3. Kegunaan. Umumnya, e-money bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari. Misalnya, bayar parkir, bayar tol, berbelanja di minimarket atau supermarket, naik transportasi umum, hingga tiket masuk ke objek wisata. Adapun, e-wallet memiliki kegunaan yang lebih beragam daripada e-money dan dapat digunakan di hampir semua jenis transaksi. Contohnya, transaksi di berbagai merchant, belanja online, naik transportasi umum, membayar token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV kabel, isi pulsa serta paket data, dan lain sebagainya. 4. Jumlah saldo maksimal. Perbedaan selanjutnya terdapat pada jumlah saldo maksimal yang dapat disimpan di kedua alat pembayaran tersebut. Pada dompet digital atau e-money, limit saldonya sebesar Rp1 juta. Artinya, kamu perlu mengisi ulang kembali saldo jika ingin melakukan lebih banyak transaksi. Sementara itu, limit saldo e-wallet sebelumnya sebesar Rp10 juta. Namun per tanggal 1 Juli tahun 2022, limit saldonya dinaikkan menjadi Rp20 juta.
5. Pengisian saldo. Pada uang elektronik, kamu hanya bisa mengisi saldo melalui ATM penerbit e-money, aplikasi e-commerce, dan minimarket. Sedangkan pengisian saldo e-wallet lebih bervariasi. Kamu bisa melakukan top-up saldo di ATM apapun, mobile banking, minimarket, bahkan dari sesama pengguna e-wallet. Terlebih lagi, bila kamu menggunakan e-wallet GoPay, kamu bisa meminta driver untuk melakukan isi ulang saldo GoPay-mu. 6. Sasaran pengguna. Sebenarnya, e-money dan e-wallet sama-sama digunakan untuk bertransaksi. Bedanya, e-money banyak digunakan untuk keperluan transaksi offline seperti di merchant atau saat menggunakan transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, dan MRT. Di sisi lain, e-wallet lebih banyak digunakan untuk transaksi online, seperti belanja online, bayar tagihan listrik dan air, hingga isi pulsa dan paket data. 7. Keamanan. Perbedaan terakhir terletak dari sisi keamanan. Karena berbentuk kartu, e-money tidak memiliki fitur keamanan. Hal itu menyebabkan e-money bisa dengan mudah digunakan oleh orang lain. Sementara itu, e-wallet memiliki fitur keamanan berupa aktivasi nomor ponsel pengguna serta PIN atau biometrik lain yang lebih aman. Sehingga, bila ponselmu hilang, orang lain tidak akan bisa menggunakan saldo e-walletmu. Bahkan, beberapa e-wallet juga memberikan jaminan pengembalian saldo jika ponselmu hilang dan disalahgunakan.